Prabowo saat ini dapat dikatakan sedang diam-diam menyembunyikan ketidaksukaannya dengan Jokowi. Hal ini tidak hanya sebatas perbedaan kepentingan politik, tapi juga karena beban masa lalu yang telah dibangun oleh Jokowi dan kini sekarang harus menjadi beban pemerintahan Prabowo. Misalnya pertama, utang publik yang meningkat. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang negara melonjak dari 2.600 triliun pada 2014 menjadi 8.000 triliun pada akhir 2023. Penambahan ini hampir 5.400 triliun. Skandal dugaan ijazah palsu, transkrip dan skripsi palsu Jokowi yang tentu saja ini menjadi bagian yang terluput dari perhatian Prabowo sebagai presiden saat ini. Ini mengenai potensi banyaknya kepalsuan yang diakalin atau dikondisikan oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin. Kedua, Jokowi sosok yang setelah sejak lama membangun dinasti politik dengan anak Gibran, anaknya Kaisang dan menantunya Bobi. Pertemuan ini bisa jadi sebagai upaya sinyal politik untuk mengasih tahu publik semua baik-baik saja karena geng Solo masih eksis. Wow. Tetapi faktanya Prabowo telah melakukan revisi atau telah membatalkan sejumlah kebijakan era Jokowi, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar dan perjanjian strategis yang dinilai membebani fiskal, bahkan termasuk proyek IKN Istana Kerajaan Nusantara. Dan ini artinya bahwa IKN, proyek dambaan hati Jokowi akan terbengkalai. Ini adalah sebuah sinyal pemerintahan ini bukan kelanjutan Jokowi, tapi pembaruan kekuasaan. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Ruang Berpikir Anak Bangsa. Hari ini kita membahas pertemuan yang sedang ramai disorot oleh media, yaitu Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri acara pergantian logo PSI yang mengunjungi mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Tampak ramah dan hangat, tapi apakah ini sekedar silaturahmi atau strategi kekuasaan yang jauh lebih kompleks? Prabowo tiba pada 20 Juli 2025 di Solo disambut Jokowi dan Ibu Iriana. Mereka berbicara hangat soal diplomasi hasil lawatan ke Eropa dan Belarus hingga ekspor komoditas. Secara resmi, ini mencerminkan kesinambungan kebijakan luar negeri. Tapi kita tidak harus melihat kebalik sapaan yang hangat, tapi kita harus mengetahui apa yang sesungguhnya dipertaruhkan oleh kedua tokoh ini. Meski disapa hangat sebagai bukti silaturahmi, kunjungan Prabowo ke mantan Presiden Jokowi bukanlah upaya meminta restu atau nasihat politik. Itu lebih tepat dibaca sebagai ritual publik untuk menutupi narasi dominasi dinasti politik bahwa pemerintah sekarang bukan kelanjutan Jokowi, melainkan kepemimpinan Prabowo yang mandiri dan otonom. Teman-teman, Prabowo saat ini dapat dikatakan sedang diam-diam menyembunyikan ketidaksukaannya dengan Jokowi. Hal ini tidak hanya sebatas perbedaan kepentingan politik, tapi juga karena beban masa lalu yang telah dibangun oleh Jokowi dan kini sekarang harus menjadi beban pemerintahan Prabowo. Misalnya pertama, utang publik yang meningkat. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang negara melonjak dari 2.600 triliun pada 2014 menjadi 8.000 triliun pada akhir 2023. Penambahan ini hampir 5.400 triliun. Dan rasio utang pun naik ke 38 hingga 39% dari PDB. Ini jauh dari komitmen awal untuk mengurangi beban fiskal. Beban utang pun membengkak dari 133 triliun menjadi 497 triliun pada akhir 2024. Ini cukup menyedot banyak anggaran APBN. Kedua, degradasi hukum dan MK. Keputusan Mahkamah Konstitusi di era Jokowi kerap dikritik karena dianggap memiliki bias politik. Banyak pihak menilai MK lebih berfungsi sebagai penopang status quo dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kemudian alasan yang ketiga adalah skandal dugaan ijazah palsu, transkrip dan skripsi palsu Jokowi yang tentu saja ini menjadi bagian yang terluput dari perhatian Prabowo sebagai presiden saat ini. Ini mengenai potensi banyaknya kepalsuan yang diakalin atau dikondisikan oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin. Silaturahmi tanpa substansi politik sering terlihat hangat, tetapi di balik itu Prabowo jelas sedang mengokohkan identitas kepemimpinannya sendiri. Dia tidak datang untuk didikte oleh dinasti politik atau diayomi. Faktanya, Prabowo telah mengambil langkah-langkah nyata untuk memutuskan dominasi lama, seperti pemindahan Gibran ke Papua, menjauh dari pusat kekuasaan dan mengurangi simbol kekuatan dinasti Jokowi.
Prabowo sebagai presiden sekaligus ketua Partai Gerindra tentu saja memiliki mandat membangun kekuasaan barunya dan mandiri dari bayang-bayang Jokowi. Mendistansi Gibran dari Istana Pusat, ini juga saya bahas dalam video saya sebelumnya, bahwa pemindahan Gibran adalah pelemahan nilai tawar yang dilakukan Prabowo dan seolah mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan saya, bukan kelanjutan Jokowi. Teman-teman bisa menonton penjelasan saya mengenai ini pada video saya sebelumnya. Langkah ini mengirim sinyal bahwa kekuasaan sekarang dikelola oleh Prabowo, bukan lanjutan dinasti Jokowi. Ini menyiratkan kalau Prabowo akan mengalami kesulitan jika pemerintahannya terus diintervensi oleh kepentingan politik dinasti Jokowi. Sehingga langkah pemindahan Gibran untuk berkantor di Papua sudah sangat tepat. Kedua, Jokowi sosok yang setelah sejak lama membangun dinasti politik dengan anaknya Gibran, anaknya Kaesang, dan mantunya Bobi. Pertemuan ini bisa jadi sebagai upaya sinyal politik untuk ngasih tahu publik semua baik-baik saja karena geng Solo masih eksis. Wow. Tetapi faktanya Prabowo telah melakukan revisi atau telah membatalkan sejumlah kebijakan era Jokowi, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar dan perjanjian strategis yang dinilai membebani fiskal kita. Sejumlah kebijakan institusional dan ambisius di era Jokowi seperti proyek strategis nasional PSN, bahkan termasuk proyek IKN Istana Kerajaan Nusantara. Dan ini artinya bahwa IKN, proyek dambaan hati Jokowi, akan terbengkalai dan tidak akan terwujud selama pemerintahan Prabowo. Kemudian beberapa perjanjian bilateral seperti CEPA di era Joko Widodo juga telah direvisi atau ditunda oleh pemerintahan Prabowo. Ini menunjukkan pergeseran arah dan penegasan kontrol politik terhadap agenda lama. Ini adalah sebuah sinyal pemerintahan ini bukan kelanjutan Jokowi, tapi pembaruan kekuasaan. Teman-teman, sesungguhnya telah terjadi kerentanan dan benturan kekuasaan di antara kedua figur ini. Walau di depan layar tampak baik-baik saja dan drama elegansi tetap dimainkan. Meski kunjungan tampak cair, namun analisis politik pertemuan ini bisa jadi momen publikasi yang digunakan untuk memproyeksikan stabilitas. Namun di balik layar persaingan kekuasaan sedang berjalan. Hubungan Jokowi dan Prabowo pernah memanas saat Pilpres 2019 yang lalu didinginkan kembali di MRT Jakarta yang kemudian ditunjuknya Prabowo sebagai menteri era Jokowi hingga pada akhirnya tiba pada kecelakaan hukum di Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan seorang Gibran, anak Jokowi, dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden yang menampingi Prabowo pada Pilpres 2024 yang lalu. Namun kini dukungan politik dan sumber daya saling tumpang tindih, menciptakan ketegangan terselubung. Kunjungan ini bisa jadi taktik meredam skeptik, tapi Prabowo jelas tidak akan didikte oleh politisasi dinasti yang selama ini dipimpin oleh Jokowi. Teman-teman, kendati silaturahmi terlihat mulus, konflik mendasar tetap ada. Prabowo menghadapi tekanan dari para loyalis Jokowi yang masih memiliki pengaruh, termasuk media, relawan, dan framing opini publik. Saya Yusada Warubu di Ruang Berpikir Anak Bangsa mengajak Anda melihat lebih dalam daripada sekedar galak, tawa, dan jabat tangan. Pertemuan berperingkat publik punya lapisan politisnya. Like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Shalom. Haleluya.